Sesungguhnya saat ini hati Diego sangat terluka setelah mendengar penjelasan dari Reiner bahwa ternyata Tuan Leo sengaja membesarkan dirinya hanya untuk memanfaatkan dan memperalatnya. Tapi Diego memutuskan untuk pura-pura tidak tahu. Dia harus bersikap seperti biasanya. Tuan Leo tidak boleh tahu bahwa Diego sudah mengetahui bahwa ternyata selama ini Tuan Leo hanya memanfaatkannya saja. Dia harus mengikuti permainan sang tetua dan mencari tahu apa alasan Tuan Leo memanfaatkan dirinya. Apakah ada hubungannya dengan para pemegang saham? Jika mengingat Tuan Leo pernah bersahabat dengan mereka. Saat ini Diego sedang menyetir mobilnya menuju restoran Starlight. Dia sedang diburu waktu agar bisa segera bertemu dengan Vanessa. Dia sangat penasaran apa yang ingin Vanessa katakan padanya. Dan sebelum itu, Diego sudah membalas pesan dari Grace. Jangan sampai Grace mengadu kepada ayahnya bahwa Diego sangat acuh padanya, sehingga dia terpaksa harus membuat wanita itu diam dengan cara membalas pesan darinya. Maafkan aku Grace, malam ini aku sangat sibuk dengan pekerjaan aku, jadi aku tidak bisa bertemu dengan kamu. Lain kali saja ya kalau aku lagi ada waktu senggang kita ketemu. Itulah pesan yang dikirim oleh Diego kepada Grace. Walaupun sebenarnya dia sangat malas untuk membalas pesan dari wanita itu, tapi dia harus melakukannya agar Grace tidak mengadu kepada ayahnya, karena saat ini Tuan Leo sedang mencurigai hubungan dia dengan Vanessa. Diego mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi agar dia segera sampai di restoran Starlight. Begitu sampai di restoran tersebut, dia segera keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju meja yang telah dijanjikan. Namun, Diego tidak melihat keberadaan Vanessa di sana, sehingga pandangan Diego beredar mencari keberadaan sang istri di sekitar restoran tersebut. Kemana dia? Apakah dia udah pergi? Gumamnya sambil mencoba untuk melacak keberadaan Vanessa. Dia sangat mengkhawatirkan wanita itu. Takut terjadi sesuatu pada Vanessa. Banyak orang yang incar nyawanya. Itu saya, dan kemungkinan Tuan Leo pun akan mengincar nyawa Vanessa jika seandainya Tuan Leo tahu bahwa Diego telah melanggar janjinya kepada Tuan Leo. Kehadiran Vanessa memang telah menjungkir balikan hidup Diego. Seumur hidup, Diego tidak pernah melanggar perintah yang Tuan Leo berikan. Tapi setelah dia mengenal Vanessa, dia sudah beberapa kali melanggar perintah itu. Pesona Vanessa memang telah membuat Diego menjadi lupa diri. Diego berhasil melacak keberadaan Vanessa. Ternyata saat ini Vanessa sedang berada di rumah. Pria itu pun segera berlari menuju mobil dengan perasaan tidak karuan. Di rumah, terlihat Vanessa yang masih membaca pesan dari Grace secara berulang-ulang. Wanita mana yang tidak sakit hati setelah dia menyadari bahwa dirinya telah jatuh hati kepada seorang pria, tapi dia harus mendapatkan kenyataan yang pahit bahwa ternyata pria itu sudah memiliki seorang kekasih. Bahkan Diego lebih memilih bertemu dengan Grace dibandingkan dengan dirinya. Bukankah itu membuktikan bahwa dirinya tidak ada artinya buat Diego? Apakah mungkin yang Diego butuhkan hanya tubuhnya saja? Padahal dulu Diego pernah bilang pada Vanessa bahwa Diego terpaksa setuju menikah dengannya karena membutuhkan uang. Hal tersebut membuat Vanessa benar-benar merasa dirinya bodoh. Mengapa dia bisa jatuh cinta kepada suami bayarannya itu? Baik, Vanessa mendengar suara seseorang yang sedang membuka pintu. Dia melihat Diego yang baru saja tiba di rumah. Pria itu masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa sambil berjalan mendekati Vanessa yang sedang duduk di sofa. Vanessa memotong perkataan Diego. Dia berbicara kepada pria itu dengan tatapannya yang dingin. Ayahku sudah tahu pernikahan sandiwara kita, dan ayahku sudah tahu kalau aku hanya pura-pura hamil. Diego yang sedang berjalan mendekati Vanessa, pria itu tiba-tiba saja menghentikan langkahnya ketika mendengar pernyataan wanita itu. Vanessa menjeda perkataannya sebentar. Dia menghirup napas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan pelan. Kemudian dia melanjutkan perkataannya. Karena itulah aku rasa kita tidak memiliki alasan lagi untuk mempertahankan pernikahan sandiwara kita. Bagaimana kalau kita akhiri saja pernikahan ini? Vanessa memutuskan untuk berpisah dengan Diego. Walaupun sebenarnya hati Vanessa sangat sakit ketika mengatakannya, dia tidak ingin terluka lebih dalam lagi dengan perasaannya. Diego memang tidak pernah memiliki perasaan kepadanya, sehingga pria itu selalu bersikap dingin padanya. Mungkin yang Diego butuhkan hanyalah tubuhnya saja. Diego nampak membeku.
Mungkin karena dia tidak menyangka tiba-tiba saja Vanessa memutuskan untuk berpisah dengannya. Kini 1 minggu berlalu, terlihat Diego yang sedang menyajikan masakannya di meja makan. Dia sengaja memasak semua masakan kesukaan Vanessa. Dari kecil Diego memang sangat tahu masakan makanan apa saja yang disukai oleh Vanessa. Seakan semua memori tentang wanita itu tidak pernah hilang di dalam pikirannya. Kemudian pria itu berjalan sempoyongan menuju ke kamarnya Vanessa dan langsung mengetuk pintu kamar tersebut. Tok tok tok. Vanessa, aku udah memasak masakan kesukaan kamu. Namun tidak ada suara Vanessa menyahut, sehingga Diego mengetuk pintu kembali. Tok tok tok. Vanessa, panggilnya dengan suara parau. Karena sama sekali tidak ada respon dari Vanessa, Diego memutuskan untuk segera membuka pintu kamar itu tanpa meminta izin dulu kepada Vanessa. Tapi Diego nampak tertegun ketika melihat tidak ada Vanessa di kamar tersebut. Bahkan semua barang Vanessa sudah tidak ada di sana. Sampai Diego terduduk di lantai sambil menyandarkan punggungnya ke daun pintu. Dia baru menyadari bahwa 1 minggu yang lalu, Vanessa sudah memutuskan untuk berpisah rumah dengannya. Malam itu setelah Vanessa menyatakan bahwa dia ingin berpisah dengan Diego, Vanessa tidak memberikan kesempatan kepada Diego untuk bicara. Karena sudah ada Miss Lucy dan beberapa bodyguard yang sedang menunggunya di luar, Vanessa memilih pergi dari rumah Diego malam itu juga. Malam ini Diego sedang mabuk. Rupanya dia hanya menyiapkan piring kosong di meja makan. Mungkin karena dia sedang mabuk parah, sampai berhalusinasi dan mengira bahwa Vanessa masih tinggal bersamanya. Diego pikir keputusan Vanessa untuk berpisah dengannya adalah sebuah keputusan yang tepat. Dengan begitu Tuan Leo tidak akan mencurigai hubungan dia dengan Vanessa, dan dia juga bisa melupakan perasaan aneh yang dia rasakan kepada Vanessa. Tapi rupanya dia malah tersiksa dengan perasaannya sendiri, karena bayang-bayang Vanessa seakan selalu teringat di setiap sudut rumah. Vanessa yang selalu ceria, Vanessa yang sering tertawa, Vanessa yang selalu banyak bicara, Vanessa yang manja. Semua tentang Vanessa selalu terbayang-bayang di pelupuk matanya. Tidak ada satu momen pun yang hilang di dalam ingatan Diego tentang Vanessa. Nona, apa Anda yakin dengan keputusan Anda? Terdengar suara Miss Lucy. Saat ini Vanessa sedang berteleponan dengan Miss Lucy melalui sebuah panggilan telepon. Tolong urus perceraian aku dengan Samuel 2 bulan lagi. Aku tidak mungkin bercerai dengannya sekarang kan, mengingat usia pernikahan kami terlalu dini. Saat ini Vanessa tinggal di sebuah mansion yang sudah dia beli. Karena memang dia tidak berniat untuk kembali ke mansion milik ayahnya, yang ada dia akan banyak sakit hati melihat ketidakadilan yang selalu ditunjukkan oleh ayahnya yang selalu berpihak kepada Sean. Vanessa tidak mungkin bercerai begitu saja dengan Diego, mengingat usia pernikahan mereka yang masih terlalu dini, masih 1 bulan. Karena itulah dia meminta Miss Lucy untuk mengurus percayaannya dengan Diego 2 bulan lagi. Yang penting sekarang ini mereka telah berpisah rumah. Baik Nona, tapi apa Nona sama sekali tidak memiliki perasaan pada suami bayaran Nona itu? Miss Lucy bertanya kepada Vanessa dengan ragu-ragu. Mungkin karena dia takut sesuatu saat nanti Vanessa akan menyesali keputusannya. Semenjak menikah dengan Diego, Miss Lucy sering mendengar curhatan Vanessa yang selalu membicarakan Samuel yang selalu menyebalkan, Samuel yang dingin, Samuel yang selalu membuatnya kesal. Itulah yang selalu Vanessa bicarakan kepada Miss Lucy. Wanita itu bercerita dengan sorot matanya yang berbinar-binar, seolah-olah menandakan bahwa Vanessa sedang jatuh cinta. Vanessa memilih tidak menjawab pertanyaan dari Miss Lucy, karena sejujurnya dia belum bisa membuang perasaannya kepada Diego. Rasanya sangat menyiksa jika setiap hari dia harus bertemu dengan pria yang masih bersamanya dan bersemayam di dalam hatinya itu. Dia harus bersikap seolah-olah bahwa hubungan dia dengan Diego baik-baik saja. Karena sampai saat ini tidak ada siapapun yang tahu bahwa Diego dan Vanessa telah berpisah rumah, kecuali asistennya itu. Bahkan Tuan Arthur dan Sean pun belum tentu tahu akan hal tersebut.